Engkau saja. As for me and my house, we will serve the Lord. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Bersama keluarga kami. Baik di tempat ini. Maupun kami yang beribadah melalui live streaming online. Nyanyian yang kami naikkan bagimu. I worship you. Be glorified and magnified. Ku menyembahmu. Diagungkanlah Tuhan dan dimuliakanlah Tuhan. Inilah pernyataan kami ya Tuhan. Aku bersama keluarga. Kami menyembah Tuhan dan melayani Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang bertahta di atas kehidupan kami. Haleluya. Roh Kudus terus bawa kami lebih dalam menikmati Engkau. Lebih dalam mengenal kebenaran Engkau di dalam firman-Mu. Berkati juga tim sekolah minggu anak-anak kami. Sehingga melalui tim sekolah minggu ada impartasi kebenaran melalui para guru-guru kepada anak-anak kami. Berkati anak-anak kami dengan pengenalan akan jalan-jalan Tuhan. Mari Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk. God bless you all. Thank you. Thank you bro. Thank you all. Ya. Shalom semua rekan-rekan yang di sini. Dan juga yang beribadah melalui live streaming online. Tuhan memberkati. Anda juga di tempat Anda dan kiranya kita semua beribadah ya. Bukan cuma sekedar nonton ibadah tapi beribadah dengan hati yang rindu untuk mengalami jamahan Tuhan juga di tempat Anda berada. Haleluya. Dan khususnya yang berada di sini saya mengatakan bahwa rekan-rekan seluruh jemaat yang beribadah juga yang di live streaming, Anda adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Amen. Haleluya. Welcome home, bro. Haleluya. Sahabat kita sejak masih single, Bro Rudi. Ya, haleluya. Kamu gak banyak berubah, bro. Ya, nanti saudara berkenalan dengan Brother Rudi dan juga dengan kita tahu Gabriel anaknya ya. So welcome ya. Nanti baru pertama kali kenal juga ya. Praise the Lord, praise the Lord. Saudara, ada satu anugerah yang saya mau sampaikan bahwa hari ini kan ya. Rekan-rekan tahu ya. Kita mendengar akan ada taifun besar ya. Betul ya, taifun besar dan sudah diumumkan bahwa orang-orang diberitahu khususnya di daerah selatan sana di bawah, di tempat-tempat di mana mereka harus pergi mengungsi, berlindung dari benturan daripada taifun yang besar. Ya, saudara berada di sini di dalam ibadah ini. Saya bersyukur
Kiranya Anda dalam ibadah ini Anda juga menyatakan bahwa Anda mau berlindung di dalam badai kehidupan pada Tuhan. Haleluya. Karena badai jasmani selalu ada di dalam kehidupan perputaran bumi ini. Kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Tapi selalu ada. Begitulah kehidupan manusia. Badai itu pasti ada, saudara. Ada badai kecil, ya, ada badai besar. Tetapi kiranya di setiap badai kehidupan yang kita harus alami, kita meminta perlindungan pada Tuhan. Seperti orang-orang di Hinanjo, di tempat-tempat perlindungan diumumkan, di sini Anda kalau terjadi ini lari ke sana, yang ini lari ke situ, ke tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Bagi kita orang percaya, badai kehidupan hanya ada satu tempat perlindungan, yaitu di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Anda beribadah di sini dengan satu ekspresi badai kehidupan boleh ada dan boleh melewati hidupku, tetapi perlindunganku di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Ya. Haleluya. Tema hari ini yang saya akan sampaikan, judul khotbah hari ini adalah ketaatan pada jalan Tuhan. Ketaatan pada jalan Tuhan. Nah, kita dalam bulan ini kita membahas banyak kitab Kisah Para Rasul pasal 16 dan 17 ya. Tahun ini kita diberikan satu pembahasan di seluruh IGF, yaitu membahas kitab Kisah Para Rasul. Dan bulan ini pasal 16 dan 17 kita akan membahasnya. Ya. Kalau tidak selesai is okay ya, kita move on. Tetapi saya ingin memfokus pada pasal 16. Dan di dalam pasal 16 kita tahu perjalanan Rasul Paulus dengan timnya. Pada waktu itu mereka tiba di kota Filipi. Ya. Kalau lihat peta di dalam kota Filipi, bisa ada petanya ya. Haleluya. Ya, kita bisa diredupkan lampunya, thank you. Yang ini ya. Terlalu terang ya sini ya, thank you ya. Nah, jadi di sini mereka kalau di dalam Alkitab, Rasul Paulus dengan timnya berada di kota Troas. Kemudian di sini mereka berdoa. Petunjuk Tuhan gimana? Jalan Tuhan kemana? Kemudian melalui penglihatan di malam hari, mereka mendapat penglihatan bahwa ada orang yang di daerah Makedonia. Ini daerah Makedonia, ya, provinsi Makedonia. Orang di sini berkata, mari datang pada kami. Kemudian dari penglihatan itu di Troas, mereka mengambil keputusan untuk berlayar menyeberang, memasuki wilayah Makedonia, dan mereka tiba di Filipi, di kota Filipi. Ya, alright. Kita melihat, jadi mereka menyeberang, mereka pergi ke kota Filipi, mereka mentaati jalan Tuhan. Kota Filipi adalah kota yang pertama, bisa dinyalakan ya, sedikit lampunya. Kota Filipi adalah kota pertama, artinya di wilayah Makedonia, artinya itu kota yang besar. Karena disebutkan juga bahwa di kota Filipi itu banyak perantauan dari Roma. Jadi orang-orang Romawi banyak pergi merantau ke kota Filipi. Itu ditulis dalam Alkitab. Nah, kita tahu secara umum orang merantau dari tempat terpencil ke kota yang lebih besar. Ya, untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi kalau merantau bukan cuma zaman sekarang ya, orang pergi cari kerja, pindah dan sebagainya. Zaman dulu pun orang merantau untuk mencari hal yang lebih baik. Tidak ada salahnya. Mereka merantau ke sana. Jadi Filipi menjadi kota yang besar, kota perdagangan. Karena itulah
2 minggu lalu kita membahas ada seorang yang bernama pengusaha Lydia. Ada perempuan, seorang pengusaha pedagang kain ungu. Ya. Itu pindah dari kota Tiatira di tempat lebih jauh dari Troas, lebih jauh lagi pindah ke Filipi. Itu kurang lebih jaraknya 400 km. Jadi kita lihat Lydia pun seorang yang punya kemampuan dalam bisnis, dia pindah mencari tempat ladang yang lebih besar. Dia pindah ke Filipi. Ya. Nah, kita bersyukur kepindahan dia di sana juga dalam anugerah Tuhan sehingga satu hari pengusaha Ibu Lydia itu boleh berjumpa dengan Paulus dengan timnya dan mendengarkan Injil. Akhirnya Lydia bersama keluarganya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, bahkan memberi diri dibaptis. Dan Alkitab mengatakan di kota Filipi itu Rasul Paulus dan timnya diminta untuk tinggal selama mereka membutuhkan tempat tinggal di Filipi, itu di tempat tinggal Lydia. Rupanya Lydia pengusaha yang cukup besar, tanahnya mungkin luas, mungkin ada beberapa bangunan sehingga timnya Rasul Paulus bisa tinggal di satu tempat, di tempatnya dia ya. Nah, kemudian di situ kita tahu Rasul Paulus melakukan perintah Tuhan, ada di jalan Tuhan. Dia mengajar firman Tuhan kepada para petobat baru dan tetap memberitakan Injil. Nah, kita akan mulai saat ini pasal 16 Kisah Para Rasul. Perikop yang kita akan bahas dari ayat 16 sampai 34. Ya. Kita baca dulu bagian pertama, pasal 16 ayat 16, 17 dan 18. Kita baca dulu nih ya. 1, 2, 3, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang. Jadi Rasul Paulus dengan timnya pada waktu itu sedang pergi ke tempat sembayang. Kalau dalam bahasa Inggris a place of prayer atau tempat di mana mereka beribadah. Jadi Rasul Paulus dengan timnya bersama keluarga Lydia dan orang-orang yang baru bertobat, mereka membangun satu kehidupan yang baru. Mereka beribadah, mereka sembahyang. Kami di tempat itu, dalam perjalanan ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Kata hamba itu adalah budak ya. Artinya perempuan ini seorang budak yang punya atau dimiliki oleh tuannya. Ya. Haleluya. Kita lihat ya di perikop sebelumnya Rasul Paulus dengan tim berjumpa dengan pengusaha wanita. Kalangan elit. Sekarang ketemu dengan budak wanita, budak perempuan kalangan bawah. Injil bagi seluruh kalangan. Amin. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, Injil itu untuk menjangkau orang kalangan elit. Tapi jangan lupa Tuhan mengasihi orang yang di bawah juga. Haleluya. Jadi jangan cuma maunya menjangkau orang kaya. Kita jangkau orang yang mau bertobat. Siapapun orang itu. Amin. Orang kelas atas, kelas bawah, budak sekalipun. Pertemuan ini pasti di dalam anugerah Tuhan. Ya, bertemu dengan budak atau hamba perempuan yang betul-betul bukan cuma seorang budak, tetapi budak yang dikuasai oleh roh tenung. Punya roh tenung. Punya itu bukan berarti perempuan itu punya. Perempuan itu dikuasai oleh roh tenung. Jadi perempuan ini benar-benar dalam keadaan hidup yang mengerikan. Sudah jadi budak, dikuasai oleh tuan-tuannya. Tuannya bisa dalam bentuk laki-laki, tuannya juga bisa bentuk nyonya-nyonya. Dikuasai sebagai budak, orang budak itu dikuasai. Tetapi juga perempuan itu dikuasai oleh roh jahat.
Jadi Anda bisa membayangkan kehidupan yang sangat menderita luar biasa. Dikuasai sama manusia, dikuasai sama setan. Haleluya. Tapi Tuhan ingin ada satu keselamatan. Hamba perempuan yang dikuasai juga atau mempunyai roh tenung, budak itu, dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Perempuan yang ada roh tenung ngikutin, setiap hari ngikutin. Ngomong begini saudara. Kalian ini loh hamba Allah. Hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Saudara lihat. Roh tenung yang ada pada perempuan ini ngomong yang benar loh saudara. Betul gak? Ya, Paulus dengan timnya itu hamba Allah, betul. Betul gak mereka datang untuk memberitakan jalan keselamatan, betul. Nah ya. Nah rupanya Paulus pun pada waktu itu gak sadar. Sampai ayat 18. Kita baca bersama-sama, hal itu dilakukannya oleh perempuan itu ngomong yang sama, ngikutin ngomongannya sama. Ini hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi ada jeda, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dari bagian ini kita belajar hikmat Tuhan. Saya tuliskan, pertama, roh jahat itu nyata. Dan dia musuh jiwa manusia. Kelihatannya dia ngomong benar awalnya. Kelihatannya mendukung. Kelihatannya baik. Tetapi akhirnya justru dikatakan Paulus terganggu. Terganggu sekali. Sampai saking terganggunya dia begitu marah dan dia bentak. Akhirnya dia sadar yang ngomong itu bukan perempuan itu tapi roh tenungnya, dan dia berkata kepada roh itu, dia usir. Kita tanya Tuhan, karena ujung-ujungnya bisa merusak. Rasul Paulus dan tim diawali dengan perempuan yang dikuasai roh tenung dan ngikutin sama-sama. Seolah-olah jadi satu tim. Timnya Paulus dalam tanda kutip. Sama-sama. Kelihatannya baik, kelihatannya mendukung. Tetapi ternyata ujungnya merusak, mengganggu, dan bahkan bisa menghancurkan. Jadi hati-hati dalam dunia ini, dalam bisnis, hal yang kelihatannya baik, partner yang kelihatan baik, Anda perlu bijak. Tanya Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu di depan. Kita ini besok aja bisa bangun, enggak tahu loh saudara. Banyak kan kita tahu orang yang hari ini tidur besok nggak bangun lagi. Tidur selama-lamanya. Jadi pastikan sesuatu dalam kehidupan kita ini
sesuatu yang Anda dengar kelihatannya mendukung, kelihatan baik, kelihatannya luar biasa, tanya dulu sama Tuhan. Pastikan itu. Ya. Yang kedua, dari perikop ini kita belajar, roh jahat itu bisa berikan kekayaan. Tahunya dari mana? Itu ditulis ayat 16. Roh tenung itu membuat tuan-tuan yang memiliki budak perempuan itu memperoleh penghasilan besar. Jadi kalau Alkitab bilang penghasilan besar, ini besar saudara. Kita lihat besarnya sampai membuat nanti mereka gara-gara setannya diusir, roh tenung diusir, mereka kehilangan penghasilan, mereka ngamuk. Kalau cuma sedikit mah nggak ngamuk saudara. Betul nggak saudara? Coba kalau Anda mungkin tertipu 10.000 ya sudahlah. Tapi 10 juta Anda bisa ngamuk. Ini besar, makanya ini sesuatu yang sangat serius. Tetapi kita lihat roh jahat bisa memberikan kekayaan, hati-hati. Ya, hati-hati saudara. Tidak heran kalau kita orang timur, orang yang dari timur itu banyak kita dengar orang yang tadinya biasa mendadak karena pergi ke ini kemana, tahu-tahu bisa kaya. Saya berharap kayanya karena benar. Tetapi juga bisa terjadi orang kayanya karena setan. Tetapi kita tahu, kalau sudah berhubungan dengan kuasa gelap, nanti 5 tahun, 10 tahun, kita tahu ada yang istilahnya, kalau di Indonesia, tumbal. Ada tumbal. Ada ganti ruginya, yaitu nyawa satu persatu diambil. Ya. Iblis itu enak di depan, hancur di belakang. Tuhan tidak enak di depan, haleluya di belakang. Haleluya. Ini real saudara. Pada waktu di dalam Yohanes nanti ada baca di rumah pasal 2 tentang pernikahan di Kanaan itu. Betul saudara ingat? Kalau Anda nanti punya waktu setelah COVID ini lewat, ziarah ke tanah Israel, pergi ke kota Kanaan, tempat di mana dulu Yesus pertama kali Alkitab mencatat mujizat yang pertama Yesus lakukan di kota Kanaan, di kampung di Kanaan itu, di tempat adanya pernikahan. Jadi penting, nikah itu sangat penting ya. Karena di situ mujizat Tuhan yang pertama terjadi. Ya. Nah di situ dikatakan bahwa waktu mereka kehabisan, kekurangan anggur, akhirnya terjadi mujizat, air biasa oleh anugerah Tuhan Yesus diubah menjadi anggur. Kemudian air yang berubah menjadi anggur dibawa kepada MC pernikahan. Ketika MC-nya nyobain, wow, MC-nya langsung berteriak, wih man, kamu ini different, pengantin ini different. Kenapa dia bilang? Karena biasanya orang dikasih yang gak enak-enak dulu, sudah nanti mabok, sudah ini dikasih yang asal-asalan. Racun pun gak tahu. Tetapi engkau masih menyimpan yang terbaik. Sama Yesus yang terbaik disediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Setialah ikut sama Tuhan, taatlah ikut Tuhan. Nanti ada satu kebaikan yang luar biasa. Yang berikut kita lihat hikmat Tuhan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Rasul Paulus masih gak kerasa. Roh setan itu ternyata ngikutin dan malah mengganggu, bukan jadi pendukung. Tapi setelah lewat itu baru dia tahu. Artinya membutuhkan Roh Kudus, membutuhkan Roh Kudus atau karunia Roh Kudus untuk mengetahui pekerjaan roh jahat. Dekatlah dengan Tuhan supaya kita ini tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ada pernyataan dalam bahasa Inggris. Ada orang mengatakan begini. The enemy of best is good.
Kalau bahasa Indonesianya, musuh daripada sesuatu yang bisa dijangkau dengan terbaik adalah kondisi yang dianggap baik. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan yang terbaik. Tetapi kita harus hati-hati ketika kita mengalami yang baik-baik, kita bisa berhenti untuk mengejar yang terbaik. Makanya Tuhan bilang, carilah lebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Jangan hanya menikmati yang baik, kejarlah yang terbaik dari Tuhan. Ya. Haleluya. Kemudian hikmat yang berikutnya ada dari 1, 2, 3 tadi ayat 16, 17, 18. Bahwa umat Tuhan punya otoritas dalam nama Yesus Kristus untuk mengusir roh jahat. Jadi kita lihat Rasul Paulus berkatakan, demi nama Yesus aku usir engkau keluar. Roh yang ada di dalam Rasul Paulus adalah roh yang sama di dalam saudara dan saya. Yaitu roh Kristus. Amin. Dia mengusir bukan karena dia Rasul Paulus. Dia mengusir karena demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saya punya otoritas dalam nama Yesus mengusir roh jahat. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya di dalam ketaatan. Rasul Paulus pada jalan Tuhan bersama timnya. Kita lihat ternyata ketaatan di dalam jalan Tuhan bukan berarti semuanya serba enak. Ada tantangan. Setelah iblis itu diusir, ngamuk. Kita lihat ayat berikutnya yaitu ayat 19 sampai 24. Kita baca. Ayat 19 sampai 24. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini, Paulus dan Silas, orang-orang ini mengacau kota kita ini, mengacau kota Filipi. Karena mereka orang Yahudi. Ayat 21, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum, kita sebagai orang Romawi tidak boleh menerimanya atau menurutnya. Ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderak mereka, dicambuki. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali diderak, artinya dicambuknya begitu banyak, jepret, jepret. Kalau tidak salah, di dalam ayat lain mengatakan, Rasul Paulus berkata, aku diderak 40 minus 1, 39 kali. Kenapa 39 kali? Karena di dalam hukum Yahudi, hanya orang yang bersalah, betul-betul bukti salahnya ada, dia dipukul 40 kali. Tetapi kalau nggak ketahuan, dianggap bersalah, difitnah bersalah, cuma maksimum 39. Tapi tetap 39 cuma satu lagi 40, saudara. Ya, jadi Anda bisa bayangin dicambuki dengan dahsyat. Ya, kita kalau di berita di Aceh kan pernah tuh dicambuk, baru kecambukan ke-7 aja sudah pingsan. Ini 39 kali sudah dipukulin. Enggak pingsan-pingsan juga. Dan mereka berhenti di angka 39. Karena apa? Mereka tidak punya bukti bahwa mereka bersalah. Ya. Nah, dicambuki berkali-kali. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan oleh para pejabat tinggi untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh
Jadi ini satu perintah yang serius. Jaga ya dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau terjadi apa-apa, tawanan ini melarikan diri, nyawanya ganti kamu. Kira-kira begitu ya. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Artinya yang paling sulit, para penjahat top ditaruh di situ. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi ada besi yang mengikat mereka, sudah ditaruh di tempat yang paling ketat penjagaannya. Para penjahat besar-besar, pemberontak besar-besar, yang orang-orang yang jahat itu dikumpul di tengah, mereka pun ditaruh di sana dan dipasung lagi kaki mereka. Jadi kita melihat setelah setannya diusir, ngamuk saudara. Setannya ngamuk dan menggerakkan orang-orang itu. Ya. Nah, dan setannya menggerakkan orang-orang itu dengan alasannya pertama tadi karena penghasilannya lenyap, masalah ekonomi saudara. Makanya begitu masalah ekonomi gak gampang. Bapak Presiden kita mau naikin atau mau mengurangi bantuan subsidi bahan bakar itu perlu disiapkan lama. Karena beliau tahu kalau mendadak bisa terjadi demonstrasi yang besar. Sudah disiapkan aja sampai sekarang gak gampang saudara. Ya, sebagian masih terjadi karena masalah ekonomi. Ya, masalah ini bisa menggerakkan bahkan seluruh kota, ya. Jadi masalah ekonomi iblis itu kalau kita hati-hati, kalau kita sudah ada saingan dalam usaha, jaga hati kita karena di situ gampang setan mempengaruhi kita. Kalau kita dengar Anda mulai ya ini gomenasai nih. Mungkin ini kerjaan kita cuma setengah tahun lagi. Itu masa-masa yang gampang Anda dipengaruhi oleh kuasa setan. Hati-hati. Ya, nah ini penghasilannya nggak ada. Mereka ngamuk sekali. Mereka menggerakkan, mereka menangkap. Dan yang kedua, iblis memakai yang disebut rasis. Ras, kebencian ras. Mereka bilang begini. Orang-orang ini mengacaukan kota. Sebenarnya enggak. Cuma mereka aja yang penghasilan yang enggak ada. Gara-gara setan disetan kan. Diusir. Tidak mengacau kota sama sekali. Tidak mengacau kota. Cuma tuan daripada pemilik budak perempuan itu yang penghasilannya langsung di stop. Karena setannya diusir. Enggak mengacaukan kota. Tetapi fitnahnya, kebenciannya mengacaukan kota karena dikatakan ini. Orang-orang ini mengacaukan kota kita karena mereka orang Yahudi. Rasis. Jadi memang kebencian rasis itu salah satu taktik dari si musuh untuk mengacaukan. Ya. Jadi kalau di Eropa itu sampai sekarang masih ada orang-orang yang membenci orang Yahudi. Karena ini ekonomi dunia ini kacau gara-gara Yahudi. Gara-gara Yahudi. Ya. Nah, jadi kebencian itu sudah awal dari zaman-zaman itu saudara. Alasannya karena orang Yahudi. Ayat 2, kemudian kita lihat juga iblis memakai adat istiadat tradisi. Mereka bilang, wow kami ini punya adat istiadat. Orang-orang Romawi punya adat istiadat, kami tidak boleh terima apa yang diberitakan. Karena adat kami, karena tradisi kami. Terkadang saudara, tradisi itu betul-betul menghalangi anugerah Yesus. Karena tradisi, orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Karena mereka punya tradisi. Kalau Anda baca di kitab Injil, musuh Yesus itu adalah tradisi orang-orang Yahudi. Yang diciptakan oleh mereka. Yang akhirnya melanggar firman Tuhan. Ada tradisi di dunia ini yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Tetapi ada tradisi yang melanggar firman Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita cuma punya satu tradisi.
yaitu kebenaran firman Tuhan. Kiranya Alkitab boleh menjadi petunjuk kehidupan kita. Jangan sampai karena kita mempertahankan tradisi, kita melanggar firman Tuhan. Jangan, saudara. Ikutlah kebenaran firman Tuhan. Ya, iblis pakai itu. Nah, perikop di sini kita lihat bahwa ketaatan pada jalan Tuhan ternyata menimbulkan masalah juga. Ya, yaitu mereka ditangkap, disiksa, dipenjarakan, dibelenggu, ya, dan terpasung begitu. Ya. Tetapi juga kita bersyukur ketika mereka taat pada jalan Tuhan, ada kesempatan mujizat Tuhan terjadi. Di perikop yang berikutnya di ayat 25 sampai 34, kita bisa melihat bahwa ketaatan pada jalan Tuhan di dalam kesulitan akan membuka mujizat-mujizat Tuhan. Kiranya waktu kita baca ini kita boleh dikuatkan. Ketika kita juga satu hari mungkin ada di dalam masalah besar. Kita mulai baca nih. Ayat 25 sampai 34. Kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kemudian ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh itu obor, lampu ya. Menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk ke dalam ruangan penjara bagian tengah, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Kita melihat satu akhir mujizat yang luar biasa. Nah, kita melihat sini di dalam perikop ini saudara. Kiranya ini menguatkan kita ketika kita berada di tengah malam. In the midnight hour, tengah malam ini, ingat Alkitab ini ketika mengambil kata-kata itu bukan sekedar permainan kata indah di tengah malam. Tengah malam itu gambaran kesulitan, penderitaan.
tengah malam itu gambaran tidak tahu mesti gimana. Ya. Orang kan biasanya kalau ada masalah tengah malam gak bisa tidur gitu, mikir terus. Ya. Nah ini tengah malam. Tengah malam juga gambaran gelap. Kegelapan ada di dalam keadaan yang gelap, gak tahu mesti gimana. Di tengah malam, gambaran gelap, gambaran masalah. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan Daud berkata, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada satu masa di mana sulit sekali. Jelas keadaan Paulus dan Silas sangat sulit. Udah tubuhnya dipukulin saudara ya, memar. Bukan sekedar memar karena Anda ke gym. Ya. Tetapi ini memar dibebek saudara ya. Di benar-benar orang kalau sudah marah itu mengerikan saudara ya. Ya. Mereka badannya sudah sakit semua, ditaruh di tempat yang paling ketat penjagaannya, ditambahin lagi dengan besi-besi yang berat sebagai pasungan mereka sudah sangat-sangat menderita. Namun ini yang luar biasa dikatakan bahwa di tengah-tengah keadaan itu mereka sungguh berdoa dan sungguh memuji Allah. Sampai orang-orang yang dipenjara di sana, yang lain-lain, orang-orang itu ngedenger. Doa mereka mendengar, nyanyian mereka. Mereka doa, puji Tuhan. 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 Dan kenceng doanya. Kenceng nyanyinya. Kencengnya bukan karena putus asa. Tapi kencengnya karena dikatakan nyanyi bagi Tuhan. Pada Tuhan. Saudara, kalau saudara di gereja enak semua, badan sehat, gaji oke, semua lancar. Anda tidak mau nyanyi kencang bagi Tuhan. Saya khawatir ketika Anda di tengah malammu, Anda tidak bisa apa-apa. Halo? Ngerti maksud pastor? Kalau Anda di tempat sini tidak nyanyi dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Gimana kalau di dalam keadaan midnight-mu, tengah malammu? Gak bisa saudara. Makanya ibadah dengan sungguh itu melatih kita. Karena kita tidak tahu kapan badai yang saudara akan alami. Gak tahu saudara. Tapi yang jelas pasti ada badai. Pasti ada badai. Anda tidak usah bernubuat, gak usah ditolak, pasti ada. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Tuhan kasih takaran kalau besar, Anda juga dikasih iman untuk melewatinya. Tetapi gimana melewatinya? Yaitu bersungguhlah berdoa. Sungguhlah puji Tuhan. Mereka sungguh-sungguh sampai kedengaran. Saya renungkan di sini. Wow. Orang-orang penjara itu mereka juga kaget. Kemungkinan besar orang-orang yang sudah lama di penjara di sana, penjahat-penjahat itu yang keras belat dan kuat begitu di penjara, mungkin baru pertama kali seumur hidup mereka dengar di penjara ada pujian indah kepada Tuhan. Mungkin pertama kali mereka syok semua. Sehingga pada waktu semua belenggu terlepas mereka nggak lari keluar saudara. Nggak ada ya satupun yang melarikan diri. Biasanya kan penjahat nggak mau lari aja nonton film tuh. Film-film melarikan diri dari penjara yang ketat sampai sendok dipakai untuk congkel temboknya, ini lagi mana. Ini sudah dikasih pintu terbuka. Semua terlepas, nggak ada satupun yang mau keluar. Mungkin karena doa dan pujian yang membuat mereka wow, malam ini ada sesuatu. Ketika orang-orang ini berdoa dengan keras, ketika orang-orang ini nyanyi kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, ada sesuatu yang terjadi. Haleluya, haleluya.
Mereka nyanyi, doa nyanyi. Nah saya bilang kenapa Paulus ini dengan Silas bisa melakukan. Karena ingat mereka biasa membangun kehidupan beribadah. Mereka pergi sembahyang. Ketemu dengan roh tenung yang menguasai perempuan budak itu pun waktu mereka pergi ke tempat sembahyang. Mereka berlatih di dalam ibadah. Saudara dan saya cuma seminggu sekali beribadah. Paulus itu beribadah setiap hari. Karena ikutin aturan Yahudi juga. Tiap hari beribadah. Bagi kita seminggu sekali bersama-sama. Tetapi Anda dan saya punya ibadah setiap hari dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Bangunlah ibadahmu, latihanmu. Karena nggak tahu kapan midnight kita datang. Tapi saya pastikan kalau Anda biasa membangun ibadah kepada Tuhan. Ketika midnight tengah malammu datang, kegelapan dalam hidupmu datang, Anda tetap bisa berdoa dengan nyaring, tetap memuji Tuhan dengan nyaring. Dan nantikan mujizat Tuhan terjadi. Nah, kita lihat ada mujizat. Mujizat kelepasan. Pintu-pintu besi, terali besi itu begitu terjadi gempa bumi terlepas. Pintu-pintunya terbuka. Saya pikir ini masih biasa ya saudara, kalau gempa bumi luar biasa itu mungkin engsel bisa pada terlepas dan jatuh ya. Tetapi yang membuat saya merenungkan ini adalah belenggu mereka. Masa gempa bumi bisa membuat belenggu mereka, mereka kan pasti dibelenggu dengan baut-baut saudara, dengan besi, kok bisa terlepas? Kalau tembok-tembok yang tergetar kemudian pintunya terbuka, terus belenggu yang nyambung dengan tembok terlepas, kayaknya masih masuk akal ya saudara. Tetapi yang dirantai di kaki ini kok bisa terlepas? Rupanya ada dua mujizat. Mujizat di tembok yang terjadi itu di mana pintunya terbuka. Juga mujizat di mana tanpa dilihat Paulus dan Silas, Tuhan mengutus malaikat buka kuncinya nih. Haleluya. Kita butuh dua-duanya mujizat. Mujizat yang secara tidak ada hubungan dengan kita, tetapi mujizat dengan kita tidak lihat malaikat membuka. Haleluya. Tapi itu bisa terjadi oleh karena mereka tetap berdoa sungguh, tetap memuji Tuhan sungguh di dalam kegelapan mereka. Juga kita lihat mujizat kesempatan memberitakan Injil. Ya. Ini luar biasa saudara. Pada waktu terjadi itu, ayat 27, kan kepala penjara terbangun dari tidurnya, ada di ruangan lain. Terus dia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Mungkin ruangan-ruangannya itu pintunya terbuka. Ada kasa-kasanya. Ya. Tapi ingat, itu tengah malam, gelap. Buktinya dari mana? Kita tahu kan kepala penjaranya suruh ngambil suluh, yaitu obor. Karena gelap saudara. Poin pastor, di tengah kegelapan itu tidak di ruangan yang sama, di ruangan yang lain. Tahu-tahu Rasul Paulus kok bisa tahu ada orang yang mau bunuh diri. Bisa ngerti gak saudara? Tahu-tahu di sana itu di dalam kegelapan, dia teriak aja, jangan bunuh diri ya kamu ya, kita semua ada di sini. Saya pikir, tahu dari mana? Dalam kegelapan, Anda pernah mikir gak ayat ini saudara? Ini kan gelap. Ya. Di tengah malam, zaman sekarang aja dengan segala lampu kalau sudah di penjara gelap saudara. Ini gelap. Tetapi di tengah-tengah itu anugerah Tuhan berbicara melalui mulut Rasul Paulus. Tahu-tahu dia ngerti aja ada orang mau bunuh diri. Dan dia teriak, jangan bunuh diri. Haleluya. Saudara, sometimes kita terbuka aja sama karunia Roh Kudus. Mungkin tahu-tahu Anda berteriak ke ruangan.
Anda tidak tahu, tapi teriakan Anda nyampe kepada orang-orang tertentu. Buka dirimu, dipakai oleh Roh Kudus. Ya. Saya renungkan dari mana Paulus tahu di tengah-tengah kegelapan ini. Pasti Roh Kudus yang kasih tahu, saudara. Karena Tuhan sayang jiwa manusia. Jangan bunuh diri. Kami semua di sini nggak lari kemana-mana. Penjahat yang lain juga ngumpul sama-sama. Nggak ada satupun yang bergerak. Ini mujizat loh saudara. Penjahat kelas berat ditaruh di bagian tengah. Dikasih kesempatan untuk lari. Nggak ada yang mau lari satupun. Nah ini aja sudah mujizat. Ya, bukan cuma kalau Paulus sama Silas ya mereka anak Tuhan dah lari lah ya. Tetapi penjahat yang lain. Orang mungkin puluhan yang lain bersama di situ. Kok tidak ada satupun yang lari? Enggak ada satupun yang lari. Tuhan keajaibannya dinyatakan. Juga yang indah adalah mujizat kesempatan memberitakan Injil. Setelah itu mereka dibawa keluar dari penjara. Dalam perjalanan keluar, kepala penjara bilang gimana aku bisa diselamatkan. Dan mereka menyampaikan berita Injil, percayalah kepada Yesus. Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan akan selamat engkau dan seluruh seisi rumahmu. Haleluya. Saudara, ayat ini menguatkan kita. Kalau di antara saudara yang cuma menjadi orang Kristen satu-satunya di dalam keluargamu, orang tuamu atau yang adik kakak belum bertobat, imanilah perkataan ini. Aku sudah percaya pada Tuhan Yesus. Aku diselamatkan dan keluargaku akan juga percaya dan diselamatkan. Haleluya. Imani. Rasul Paulus cuma beriman saja. Kamu akan selamat. By the way tambah lagi keluargamu juga bakalan percaya diselamatkan. Padahal belum ketemu dengan keluarganya loh saudara ya. Nah kemudian dia bawa ke dalam keluarganya dan dari situlah lalu mereka menyampaikan firman Tuhan kepada dia dan kepada seluruh orang-orang yang ada di rumahnya. Mujizat keselamatan seluruh keluarga. Kesulitan-kesulitan, tantangan, masalah yang berat. Ujung-ujungnya adalah Tuhan mau lewat situasi itu ada keselamatan. Ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi kalau Anda dalam keadaan midnight hour-mu, di dalam keadaan tengah malam Anda kesulitan yang tidak mudah, pastikan kita tetap berdoa sungguh-sungguh. Pastikan kita tetap memuji Tuhan. Karena dari situ Anda akan diberikan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Lewat situ Anda diberikan kesempatan ada orang-orang yang akan bertobat melalui situasi sulit yang Anda hadapi. Haleluya. God is so good. Tuhan itu baik. Tuhan yang menyelamatkan kita, Dia ingin juga orang lain diselamatkan. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Ketaatan. Ketaatan pada jalan Tuhan. Tidak selalu dalam situasi mulus jalan Tuhan yang kita taati, kita lakukan. Bisa saja ketika kita berada pada jalan Tuhan, bisa ada masalah besar, kesulitan besar. Tetapi ketaatan pada jalan Tuhan membuka aliran-aliran anugerah dan mujizat Allah. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini mendengar firman-Mu Tuhan. Anugerahkan kami kemampuan untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Berikan kami anugerah ketelitian dan kebijakan sehingga sesuatu yang kami lihat baik, mendukung, kami bisa tahu di balik itu ada pekerjaan musuh. Kami mau serahkan hidup kami dituntun
pada jalan-Mu Tuhan. Jauhkan kami untuk memilih jalan kami sendiri. Tetapi kiranya kami ada dan taat pada jalan Tuhan. Sehingga ketika keadaan tidak mudah pun, ketika tantangan kesulitan bisa ada dalam perjalanan kami di dalam jalan Tuhan. Justru kesulitan itu Engkau bisa ubah menjadi kemuliaan di mana ada orang-orang yang kemudian menjadi percaya, bertobat, percaya bahkan dibaptis. Tuhan terima kasih. Hamba juga berdoa untuk anggota keluarga di sini. Anggota keluarga Allah di sini, jemaat Tuhan. Bila family kami, anggota keluarga kami, khususnya orang tua atau adik kakak kami belum bertobat, ingatkan akan perkataan dari hamba-Mu Rasul Paulus kepada kepala penjara ini. Ketika ia menjadi percaya, ia akan diselamatkan. Ia dan seisi rumahnya. Tuhan mampukan my brother, my sister. Bila mereka adalah orang percaya satu-satunya di dalam keluarga. Atau masih banyak anggota keluarga yang lain belum percaya. Pakai hidup rekan-rekan. Sehingga melalui mereka Injil boleh sampai kepada anggota keluarga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya tergenapi perkataan firman Tuhan. Aku diselamatkan dan seluruh keluargaku pun akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, bawa kami lebih dalam dan hidup di dalam ketaatan pada jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Amin. God bless you.